Jalan panjang penyelesaian konflik internal Golkar akhirnya berujung pada kesepakatan digelarnya Munaslup untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar. Penyelenggaraan Munaslup ini pun menjadi momen pertama dalam sejarah pemilihan Ketua Umum Golkar, di mana pucuk pimpinan Partai Beringin itu dipilih melalui Munas luar biasa. Akankah Munaslup Golkar pada Mei 2016 ini akan menghasilkan wajah baru Golkar yang mewadahi seluruh elemen internal Golkar yang sebelumnya sempat terpolarisasi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua Panitia Penyelenggara Munaslup Golkar 2016 dan juga Wakil Ketua Umum Golkar Theo Sambuaga. Pak Theo, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak sudah mampir ke studio kami. Pak, ini sebentar lagi Pak ya Munaslup dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Mei. Ini sudah akan dimulai pembukaannya resmi 14 malam oleh Bapak Presiden Jokowi, kemudian penutupannya pada tanggal 16 Mei malam oleh Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebelumnya kita sudah ada yang kita sebut Pramunas, yaitu pada tanggal 14 pagi, besok lusa sampai sore. Kemudian malah sebelumnya lagi sudah ada tanggal 13 besok ini, satu hari penuh sampai malam, ada yang disebut kesempatan untuk berkampanye dari teman-teman calon ketum ini. Oke, baik. Ada informasi sebentar Pak sebelum kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri hari ini menemui Presiden Joko Widodo. Menurut Ical, kedatangannya ke istana untuk memberikan undangan percepatan Munaslup Partai Golkar. Selain itu, Ical yang juga didampingi Sekjen Idrus Marham juga meminta kesediaan Joko Widodo untuk memberikan pidato pada Munaslup Partai Golkar. Semula, Munas Partai Golkar akan diselenggarakan pada Minggu pagi, namun dipercepat karena menyesuaikan dengan jadwal Presiden yang akan berkunjung ke luar negeri. Karena itu, pembukaan Munaslup Partai Golkar dilakukan pada Sabtu malam, tanggal 14 Mei 2016. Kalau bahasa Inggrisnya, what a question. Untuk menyampaikan undangan pada Bapak Presiden bahwa pembukaannya itu tanggal 14 malam Minggu. Ya juga sebentar karena kalau 9 pagi satu Bapak Presidennya juga keluar negeri, mau keluar negeri pagi-pagi, jadi nggak buru-buru, kan lebih enak kalau kita bisa usulkan juga kepada para peserta lebih tenang. Nah Pak Theo, ini yang mau saya tanyakan nih, jadi alasan dipercepatnya itu hanya karena menyesuaikan jadwal Presiden atau memang ada alasan lain? Nggak ada alasan prinsipil yang lain, alasannya yaitu sesuai dengan dikemukakan oleh Ketua Umum Pak ARB tadi, yaitu bahwa tadinya kan direncanakan 15 pagi, gitu, 15 Mei pagi. Rupanya Presiden harus segera lebih awal tiba di Seoul, Korea Selatan, titik pertama kunjungannya kali ini. Oleh karena itu ya disesuaikan, ya sudah tentu kita dengan siap saja dan senang hati untuk menyesuaikan dengan kunjungan Presiden, sehingga menjadi hari Sabtu jam 8 malam besok. Persiapannya sudah matang ya Pak ya? Tanggal 14 sudah persiapan dari segi materi persidangan maupun dari segi teknis pelaksanaan sudah siap. Dan tadi kita mengadakan Munaslup ini ya memang agenda utama adalah pemilihan ketua umum dan pengurus baru. Jadi bukan hanya ketua umum dan kelengkapan pengurusnya, serta juga bukan hanya itu, bukan hanya pengurus, tetapi juga mempersiapkan menghasilkan program-program umum, khususnya program umum, pokok-pokok program, dan beberapa hal yang bersifat rekomendasi itu lebih kepada masalah-masalah aktual. Cukup padat agendanya ya Pak ya? Ya cukup padat. Iya, dan ini kan menjadi sorotan Pak, karena seperti disebutkan tadi, ini momen pertama dalam sejarah pemilihan Ketua Umum Golkar, di mana Ketua Umum ini dipilih dalam Munas luar biasa. Nah, kalau mekanisme pemilihan Ketua Umum sendiri seperti apa? Pertama, ini bukan pertama kali kita mengadakan Munas luar biasa. Jadi Munas luar biasa itu sudah pernah terjadi juga pada bulan Juli 1998. Pada waktu itu ya sesaat sesudah reformasi, ya gitu, tahun 98. Nah waktu itu ketua umumnya Pak Harmoko,
belum selesai masa jabatannya, tetapi kemudian terjadi reformasi, ya kita sekaligus melaksanakan Munas luar biasa pada waktu itu, bulan Juli 98, yang kemudian pada waktu itu terpilih Pak Akbar Tanjung selaku ketua umum. Dan ini adalah jadi Munas luar biasa kedua yang memilih ketua umum. Sepanjang sejarah ini, ya ini Munas luar biasa yang kedua. Golkar kan sudah lahir sejak tahun 64, berarti sudah 52 tahun lalu. Sebagai sebuah partai sudah sangat matang lah Pak ya, Golkar. Ya, tapi bagaimana mekanisme pemilihan ketua nanti Pak? Di rancangan tata tertib dan rancangan pemilihan ketua umum, tata cara pemilihan ketua umum yang sudah disiapkan oleh steering committee, dan itu sudah tentu akan disahkan pada hari pertama Munas, pada tahap awal Munas itu semua disahkan, ya akan menjadi dasar dari penyelenggaraan Munaslup. Itu ditetapkan bahwa yang pertama adalah kita pencalonan, ya, untuk memperoleh calon ketua umum, yaitu ketentuannya bakal calon yang sekarang ini 8 orang, itu yang memperoleh di vote secara terbuka. Vote dalam pengertian dalam rapat terbuka, tapi sudah vote, sudah tentu bebas rahasia. Voting itu yang memperoleh 30% suara, nah itu yang menjadi calon ketua umum. Calon ketua umum, oke. Untuk run. Kalau umpamanya ada lebih dari satu yang memperoleh 30% lebih, maka itu yang menjadi calon ketua umum. Tetapi kalau dalam voting itu ternyata hanya satu orang, satu calon ketua umum yang memperoleh lebih dari 30%, yang lain tidak sampai 30%, ya ini paling banyak 30% lebih, maka dia yang menjadi ketua umum yang telah dipilih secara konvensi karena dia yang terbanyak. Tetapi kalau ada dalam penjaringan, katakan pertama seperti itu, ada lebih dari satu yang memperoleh 30% lebih, meskipun katakanlah calon yang lain itu sudah memperoleh 50% lebih, tetapi ada yang lain lagi 30%, di atas 30%, maka itulah yang menjadi calon ketua umum. Dua orang ini yang menjadi second run, ya. Nah, kalau ada 3, mungkin saja 3 kan? Kalau ada yang 30% lebih, 31%, 30-an, dan ya terpilih 3 calon ketua umum, nah itu juga yang dicalonkan untuk di second run kan. Jadi menjadi itu yang terpilih, siapa yang mendapat memperoleh suara terbanyak di antara 2 atau 3 calon ketua umum ini, maka itu yang menjadi ketua umum. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa dari seluruh calon ketum atau bakal calon ini tidak ada yang memperoleh 30%. Semua di bawah 30%. Itu akan dipilih, dimusyawarakan, lobby antara calon ketum dan kemudian tim yang akan persiapkan, sehingga dipilih di antara mereka 3 suara terbanyak. Yang memperoleh suara terbanyak, 30%. Itu yang di second run kan. 30. Jadi ada yang 3 suara terbanyak, yang memperoleh ini yang di second run kan. Total ada berapa suara Pak? Ada berapa pemilik suara? Kira-kira sekitar 575. Yaitu DPP 1 suara. DPP 1. Ini dari pusat dulu ya. DPP 1 suara, meskipun paling banyak pengurusnya, jumlah pengurus, tapi 1 suara. Dewan Pertimbangan 1 suara, kemudian ormas-ormas yang melahirkan atau yang dilahirkan oleh Partai Golkar, yaitu seperti AMPI, itu kemudian HWK, kemudian ada ormas-ormas seperti yang kita sebut Trikarya, yaitu Kosgoro 57, Soksi, MKGR, itu semua. Itu ormas-ormas seperti ini memperoleh masing-masing 1 suara. Punya 1 suara masing-masing. Ada 10 ormas-ormas ini, berarti 10 suara. Nah, kemudian lanjut ke bawah,
tingkat DPD Partai Golkar provinsi itu ada 34 kan, masing-masing 1 suara, berarti 34. Kemudian DPD Partai Golkar Kabupaten, pengurus kabupaten dan kota itu udah kurang lebih 530. Ya. Jadi ya sekitar gitu jumlahnya, seluruhnya masing-masing 1 suara tadi, sehingga seluruhnya jumlahnya 575 sekitar itu. Ada satu hal yang mengemuka Kak, terkait masalah pemilik suara. Apakah ini juga termasuk DPD yang PLT? Ya, PLT yang mempunyai hak suara itu organisasi, jenjang kepengurusan, DPD provinsi, DPD kota, pengurus kabupaten. Jadi yang memperoleh suara itu adalah pengurusnya, organisasinya. Bahwa mungkin ada yang menjadi ketua PLT ketua, tetap saja yang mempunyai suara adalah ketua PLT seperti itu. Jadi jelas ya Pak ya, ini sudah disampaikan secara jelas oleh Bapak tentang nasib PLT ini begitu. Iya, tetap dia memperoleh suara. Dan tidak banyak yang jadi PLT seperti sekarang ini di seluruh Indonesia. Seperti ini karena ada yang sudah berhasil didefinitifkan, ada tetapi itu kembali lagi ini yang mempunyai kan organisasi. Nah, dia kan delegasi dari situ bukan cuma 1 orang kan gitu. Umpamanya kalau DPD provinsi itu hadir di sini 7 orang delegasi. Kalau DPD kabupaten kota, pengurus kabupaten kota yang hadir masing-masing 2 orang, ya, mewakili organisasi. Ada di antaranya yang PLT, tetapi dia tetap punya suara. Oke, baik Pak Theo, saya harus jeda sejenak, ada komersial break, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.